Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari SGDA 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang studi proyek kami dengan judul The Role of Microtubule Associated Protein Tau in Neuroglycal. Bisa di next slide. Nah, berikut merupakan anggota dari kelompok SGDA 3. Bisa di next slide. Mengenai pembahasan pertama, yaitu latar belakang yang akan dijelaskan oleh rekan saya Liana. Silakan. Baik, terima kasih Arya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ketut Liana Arya Dewi dengan nomor NIM digit terakhir 039. Saya izin untuk menjelaskan latar belakang dari student project kami. Selain karbohidrat dan lemak, protein juga menjadi salah satu sumber energi yang memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia. Protein merupakan zat kunci utama dalam pertumbuhan fisik dan pertumbuhan otak, khususnya dalam perkembangan jaringan syaraf atau neurologikal. Salah satu jenis protein yang berpengaruh dalam perkembangan sistem syaraf atau neurologikal ialah Microtubule Associated Protein Tau atau MAPT. Protein tau sesungguhnya memiliki banyak peran yang sangat berguna bagi tubuh manusia, khususnya dalam mencegah penyakit Alzheimer. Namun sayangnya, masih banyak sedikit informasi mengenai protein tau ini. Bisa di next slide. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari student project kami. Dengan rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana pengertian dan struktur mikrotubulus dalam protein tau. Yang kedua, bagaimana pengertian neuroglikal. Yang ketiga, bagaimana hubungan mikrotubulus dalam protein tau dengan neuroglikal. Yang keempat, bagaimana peran mikrotubulus dalam protein tau di neuroglikal. Yang kelima, bagaimana hubungan penyakit Alzheimer pada mikrotubulus dalam protein tau di neuroglikal. Serta yang terakhir adalah bagaimana hubungan mikrotubulus dalam protein tau dengan Alzheimer. Untuk tujuan dan manfaat sudah terpampang pada PPT. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Nima Demovina Kajanani dengan NIM akhir 050. Di sini saya ingin menjelaskan tentang protein tau. Microtubule Associated Protein Tau atau MAPT adalah sebuah protein yang dikode oleh gen yang terletak pada kromosom 17 dan terdiri dari 16 ekson. Protein tau banyak terdapat dalam sistem saraf pusat dan perifer, tetapi juga terdapat dalam ginjal, paru-paru, dan testis. Protein tau paling melimpah di akson dan dapat ditemukan dalam kompartemen somatodendritik dan oligosdendrositas. Tau adalah protein multifungsi yang berhubungan dan mengikat banyak molekul termasuk neurotransmitter, elemen sitoskeletal, dan lipid. Protein tau juga merupakan protein terkait mikrotubulus, terutama diekspresikan dalam neuron. Terkait erat dengan berfungsinya jaringan sitoskeletal dalam hal perakitan mikrotubulus. Pada sel tau berfungsi sebagai penstabil mikrotubulus di neuron dan sel lainnya, serta berperan penting dalam diferensiasi dan polarisasi sel. Sedangkan peran tau pada dirinya sendiri ialah sebagai agen penyebab penyakit Alzheimer. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Uma. Sebelumnya perkenalkan, saya Ana Agung Putu Desiliana Dewi dengan 3 digit NIM akhir 046. Materi selanjutnya yaitu mengenai struktur dari protein tau. Protein tau memiliki rantai polipeptida yang dapat bergerak dengan fleksibel serta mempunyai kandungan struktur sekunder yang terdiri dari alpha helix, beta helix, dan polyprolin 2 helix. Protein tau memiliki struktur yang terdiri atas 6 isoform yang berbeda didasarkan dengan konten domain pengikatan tubulin 3R atau 4R dari asam amino di bagian C-terminal dan N-terminal protein tau. Kemudian urutan primernya jika dianalisis dapat menjelaskan dari molekul protein tau yang memiliki kandungan 3 domain utama serta memiliki definisi sebagai dasar dari interaksi mikrotubulus yang terdiri dari bagian asam N-terminal di mana permukaan mikrotubulus yang diproyeksikan serta tidak memiliki ikatan dengan mikrotubulus. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ika Deknanda Dumenatisna dengan 3 digit yang terakhir 047. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian neuroglikal. Neurologi adalah salah satu cabang dari ilmu kedokteran yang berhubungan erat dengan sistem saraf yang berfungsi dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas yang ada di dalam tubuh seperti pernafasan, menelan, berbicara, berjalan, serta
semua aktivitas mental seperti berpikir, belajar, dan mengingat. Sistem saraf juga mengontrol bagaimana tubuh bereaksi di dalam keadaan darurat seperti refleks kita terhadap suatu kejadian. Neuron adalah unit fungsional dari sistem saraf. Setiap neuron terdiri dari satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel keluar dua macam serabut saraf, yaitu dendrit dan juga akson. Dendrit berfungsi untuk menerima impuls dari badan sel saraf yang lainnya, sedangkan akson berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke sel saraf lainnya atau ke jaringan lainnya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Cokorda Agung Pratiwi dengan 3 digit PIN terakhir 040. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan mikrotubulus dalam protein tau dengan neuroglial. Neuron, seperti yang kita ketahui, tersusun atas sitoskeleton, yang salah satunya adalah mikrotubulus. Dalam mikrotubulus melekat struktur protein tau, yaitu C-terminal. Tau adalah protein multifungsi yang berhubungan dan mengikat molekul sinyal, sitoskeleton, dan juga lipid. Fungsi yang paling penting dari protein tau yaitu dalam polimerisasi atau pemanjangan tubulin dan stabilisasi struktur tubulus. Selain itu, protein tau juga memiliki fungsi lain karena terdapat mikrotubulus di dalamnya, yaitu dalam beberapa proses seluler seperti morfogenesis sel, pembelahan sel, dan juga pengaturan lalu lintas intraseluler. Protein tau dalam hal ini juga berperan dalam transport aksonal. Hal inilah yang menyebabkan protein tau sendiri memiliki dampak pada penyakit Alzheimer. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon izin, saya Iputu Sandeva Pramana dengan 5 akhir 041 melanjutkan penjelasan tentang hubungan mikrotubulus dalam protein tau dengan neuroglial. Nah, pada tubulin, tau saling berinteraksi dan terletak di ujung C-terminal. Tau dapat berinteraksi dengan mikrotubulus baik secara langsung maupun tidak langsung. Interaksi langsung termasuk mengikat, stabilisasi, dan kenaikan perakitan mikrotubulus. Tau dapat mengikat bagian luar dan dalam mikrotubulus dengan domain C-terminal dan N-terminal. Pengikatan tau ke mikrotubulus dapat mengambil bagian dalam transportasi aksonal dan dapat mengganggu pengikatan protein motorik. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Pak Andiko Manggiasan Pratama Putra dengan 3 digit terakhir adalah 054, di mana saya akan menjelaskan tentang peran mikrotubulus dalam protein tau di neuroglial. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa mikrotubulus memainkan peran mendasar dalam proses pembelahan sel dan aktivitas saraf yang merupakan elemen struktural dan fungsional utama dalam akson, di mana dia mendukung diferensiasi dan pertumbuhan neurit serta mengangkut protein motorik di sepanjang akson. Tau adalah protein yang terkait mikrotubulus yang menstabilkan dan fungsinya terutama diatur oleh fosforilasi, di mana neuron tersusun atas rangka sitoskeleton yang salah satunya adalah mikrotubulus, di mana dalam mikrotubulus terdapat struktur protein tau yakni C-terminal, di mana tau adalah salah satu jenis protein multifungsi yang berhubungan dalam mengikat molekul sinyal, sitoskeleton, dan juga lipid, di mana protein tau juga memiliki fungsi yang sangat penting yakni dalam polimerisasi tubulin dan stabilisasi struktur mikrotubulus. Pada tubulin, tau saling berinteraksi dan terletak di ujung C-terminal. Nah, tau dapat berinteraksi dengan mikrotubulus melalui interaksi secara langsung dan tidak langsung, di mana interaksi secara langsungnya termasuk mengikat, stabilisasi, dan juga kenaikan perakitan mikrotubulus, di mana kemampuan tau dalam mengikat mikrotubulus tergantung pada domain pada pengikat mikrotubulus dan daerah yang berdekatan, di mana interaksi secara langsung pada tau dengan mikrotubulus dapat mempengaruhi protein lain yang berkemungkinan menyebabkan adanya interaksi dengan mikrotubulus itu sendiri. Nah, interaksi fisik antara tau dengan mikrotubulus menunjukkan adanya urutan dalam interaksinya, di mana urutan inilah yang menjelaskan mengapa isopom 4R pada tau dapat berinteraksi dengan mikrotubulus lebih kuat jika dibandingkan dengan isopom 3R pada tau. Nah, urutan yang berulang-ulang inilah yang dianggap secara langsung mengikat mikrotubulus melalui muatan yang bersifat positif yang berinteraksi dengan residu yang bermuatan negatif dari tubulin monomer. Sekian dari saya, akan lanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Farogani Alamsyah dengan 3 digit NIM terakhir 042. Di sini terkait peran yang selanjutnya adalah terlibat dalam faktor persinyalan. Adapun fungsi lain dari tau adalah tau dapat terlibat dalam faktor pertumbuhan sinyal. Di bawah stimulasi NGF, tau dapat didistribusikan di bagian ujung ekstensi seluler, di mana tau dapat berhubungan dengan filamen berupa aktin dalam mikrotubulus yang sifatnya independen.
Tahu dapat memfasilitasi sinyal melalui sebuah reseptor untuk NGF dan EGF. Hal ini masih belum dapat diverifikasi apakah tahu dapat berinteraksi langsung dengan reseptor faktor pertumbuhan. Akan tetapi dapat memfasilitasi sinyal dengan mengikat adaptor berupa protein. Sekian yang bisa sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ngurah Arya Madipaka dengan 3 digit NIM akhir 043. Di sini mengenai pengertian dari Alzheimer itu sendiri, ada beberapa pokok pembahasan yang akan dijabarkan. Jadi, demensia itu adalah kehilangan ingatan yang dapat terjadi bersamaan dengan gejala gangguan perilaku atau psikologis pada seseorang. Penyakit Alzheimer adalah penyakit otak degeneratif dan penyebab paling umum dari demensia ini sendiri. Patofisiologi terkait dengan penyakit ini dengan cedera dan kematian neuron dimulai dari di daerah otak hipokampus yang melibatkan ingatan dan pembelajaran. Maka atrofi mempengaruhi seluruh otak beta amiloid. Kemudian mengenai gejala umum yang muncul yaitu penurunan fungsi saraf, pikun, cairan ekstraseluler yang mengandung peptida beta amiloid, kusut neurofibrilari, dan hiperfosfolirasi protein mikrotubulus protein tau. Kemudian, sejauh ini, unsur yang terdapat dalam cairan cerebrospinal pasien penyakit Alzheimer adalah tau protein. Tau terfosforilasi dan 42 amiloid atau tau juga dikenal sebagai penanda aktivitas degeneratif aksonal di korteks. Protein tau memberikan gambaran patologis pembentukan, sedangkan alfa beta 42 adalah penanda patologis plak amiloid. Semua penanda tersebut dapat digunakan untuk mendiagnosis Alzheimer di laboratorium berdasarkan prediksi pada MCI dengan tingkat sensitivitas 75 sampai 95%. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Arya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ida Yukade Putri Monika dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 053. Jadi di sini saya ingin menyampaikan mengenai hubungan antara mikrotubulus dalam protein tau dengan Alzheimer. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa mikrotubulus adalah salah satu dari komponen sitoskeletal yang berbentuk seperti tabung dan sifatnya sangat kaku. Nah, fungsi dari mikrotubulus ini menentukan bentuk sel dan juga sebagai rel persinyalan. Nah, hubungan mikrotubulus dalam protein tau ini dengan Alzheimer diawali dengan adanya hiperfosfolarisasi protein tau, yang secara umum adanya agregasi abnormal dari sel dan juga fragmen protein tau atau adanya disintegrasi mikrotubulus ini dapat menyebabkan penyakit Alzheimer. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putu Sri Darmayanti dengan 3 digit NIM terakhir 038. Baik, seperti yang kita ketahui, disfungsi protein menyebabkan pembongkaran mikrotubulus. Kehadiran disfungsional seperti ini, seperti gumpalan atau protein tau hiperfosforilasi, menyebabkan plak dan kusut yang dapat menyebabkan kematian sel di sekitarnya. Protein tau adalah inhibitor struktural yang mengikat juga menstabilkan mikrotubulus dan merupakan komponen penting dari sitoskeleton neuron. Pelepasan protein tau dalam struktur mikrotubulus menyebabkan pelepasan tubulin yang polimerisasi oleh protein tau. Pelepasan tubulin ini merusak mikrotubulus yang dikenal sebagai rel pensinyalan sehingga menyebabkan degradasi transmisi sinyal. Sehingga dapat dikatakan adanya hubungan yang erat antara mikrotubulus dalam protein tau dan Alzheimer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Kadek Milanovita Kumala Astagina dengan 3 digit NIM terakhir 044. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kesimpulan dan saran dari materi yang telah kita sampaikan. Yang pertama yaitu kesimpulan, jadi protein tau adalah sebuah protein yang dikode oleh gen yang terletak pada kromosom 17 dan terdiri dari 16 ekson, di mana protein tau memiliki rantai polipeptida dan bergerak dengan fleksibel serta mempunyai kandungan struktur sekunder yang terdiri dari A helik, B helik, dan polipropil
proline 2 helik. Untuk menjalankan fungsinya dalam sistem saraf, protein tau dibantu oleh suatu jenis sel yang disebut dengan neuron, di mana neuron tersusun atas sistoskeleton yang salah satunya adalah mikrotubulus. Dalam mikrotubulus inilah melekat struktur protein yaitu C-terminal. Tau adalah protein terkait mikrotubulus yang akan berperan dalam menstabilkan fungsinya terutama dalam proses fosforilasi, di mana disfungsi protein dapat menyebabkan pembongkaran mikrotubulus yang kemudian dapat menyebabkan penyakit Alzheimer. Nah, yang kedua yaitu saran dari presentasi ini. Diharapkan kepada pembaca agar mulai mengembangkan pengetahuan dan wawasan mengenai sumber kebutuhan energi tubuh yang harus seimbang dan dikonsumsi dengan keadaan yang cukup. Salah satu contohnya adalah protein yang berperan penting dalam sistem saraf manusia. Apabila terjadi penurunan kadar protein atau kekurangan zat lain dalam tubuh, tentu saja akan menyebabkan suatu efek patologis. Salah satu contohnya adalah Alzheimer. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke Ketua SGD Arya. Baik, terima kasih Mila. Sekian presentasi dari kelompok A3. Kami dari kelompok A3 mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan student project kami. Dan apabila dari kelompok kami ada kesalahan kata maupun tingkah laku dalam proses pembuatan student project, mohon dimaafkan. Dan kami harapkan dari penonton video ini dapat bermanfaat untuk semua orang. Akhir kata, saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.